di kampus kita UIN Alauddin Makassar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, yang paling utama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa mendengarkan presentasi dari final sejarah peradaban Islam. Salawat serta salam atas junjungan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang menerang, dengan kata lain minaz zulumati ilan nur. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya atas nama Andi Nurul Rezeki Amalian Putri dengan NIM 20.100.282 dari kelas KIC angkatan 2020. Baik, saya akan memaparkan final saya dengan mata kuliah sejarah peradaban Islam. Yang pertama itu mengenal madrasah di Indonesia. Ada dua. Yang pertama itu adanya gerakan pembaruan Islam di wilayah Timur Tengah dan Mesir. Yang kedua adalah respon terhadap kebijakan pemerintah Hindia. Adapun mengenai pesantren di Indonesia, itu ada beberapa karakteristik pesantren di Indonesia. Yang pertama yaitu memakai sistem tradisional. Yang kedua itu menampilkan semangat demokrasi. Yang ketiga itu sistem mengutamakan kesederhanaan. Yang keempat itu adanya pondok tempat kiai bersama santrinya. Selanjutnya, pendidikan Islam di sekolah umum. Tujuan dari pendidikan Islam di sekolah umum ini ialah menjadi peserta didik tumbuh menjadi seorang muslim sejati yang memiliki tingkat keimanan yang baik dan akhlak sesama manusia. Adapun selanjutnya, tokoh-tokoh pendidikan Islam di Indonesia ada tiga. Yang pertama, Zainuddin Labil El Yusuf, dilahirkan di Bukit Surangan Padang Panjang pada tahun 1980. Yang kedua, Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang dilahirkan pada tahun 1868 sebagai anak salah satu seorang dari 12 khatib Masjid Agung Yogyakarta. Yang ketiga yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kiai Hashim Asy'ari ini ia dilahirkan di Gendang, Jombang, Jawa Timur, hari Selasa 24 Zulqa'dah 1287 Hijriah. Selanjutnya itu dikotomo pendidikan. Penyebab dikotomo pendidikan ini, yang pertama, faktor bidang pengembangan ilmu yang terus berkembang begitu cepat. Yang kedua itu faktor sejarah budaya umat Islam yang mengalami masa kemunduran. Yang ketiga, faktor permasalahan internal bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Adapun yang selanjutnya, pendidikan Islam masa otonomi daerah. Berdasarkan PP nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom, pada kelompok bidang pendidikan dan kebudayaan disebut bahwa kewenangan pemerintah pusat meliputi beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, penetapan standar kompetensi siswa dan warga belajar, serta mengatur kurikulum nasional dan penilaian hasil belajar serta nasional serta pedoman pelaksanaannya. Yang kedua,
penetapan standar materi pelajaran pokok. Yang ketiga, penetapan persyaratan perolehan dan penggunaan gelar akademik. Adapun materi selanjutnya yaitu perguruan tinggi Islam di Indonesia. Eksistensi lembaga pendidikan tinggi Islam pada dasarnya didorong oleh dua faktor utama. Yang pertama yaitu faktor internal, yaitu di Indonesia telah berdiri perguruan tinggi antara lain Sekolah Tinggi Teknik di Bandung 1920, Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta pada tahun 1920, dan Sekolah Tinggi Kedokteran di Jakarta. Adapun faktor eksternalnya yaitu respon atau kebutuhan masyarakat untuk merealisasikan kehidupan bersama di tanah air. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.